Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mezaro, NPM 2404101030 dari kelas I041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kolaboratif governance dalam pengembangan wisata religi Sunan Giri di Kabupaten Gresik untuk melengkapi evaluasi akhir semester dari mata kuliah birokrasi dan governance. Nah, untuk yang pertama adalah latar belakang. Wisata religi ini menjadi salah satu sektor pariwisata yang terus mengalami peningkatan karena mampu menggabungkan aspek rekreasi dengan nilai-nilai spiritual. Kabupaten Gresik memiliki potensi besar dalam bidang wisata religi karena dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Salah satu destinasi yang paling terkenal adalah Makam Sunan Giri, yang merupakan tempat peristirahatan salah satu anggota Wali Songo. Destinasi ini tidak hanya memiliki nilai sejarah dan keagamaan yang tinggi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar melalui berbagai usaha yang mendukung kegiatan wisata. Meskipun memiliki daya tarik yang besar, pengembangan wisata religi Sunan Giri ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas pendukung, penataan kawasan yang belum maksimal, serta perlunya peningkatan koordinasi antar pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan wisata ini memerlukan kerjasama antara berbagai stakeholder seperti pemerintah daerah, Yamsari, pemerintah desa Giri, masyarakat, dan pelaku UMKM. Melalui pendekatan kolaboratif governance ini dapat dianalisis bagaimana bentuk kolaborasi antar stakeholder dalam mendukung pengembangan wisata religi Sunan Giri agar lebih efektif dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas lagi bagi masyarakat maupun daerah. Untuk yang selanjutnya ada teori. Di sini saya memakai teori Ansel dan Gas. Collaborative governance merupakan konsep tata kelola yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam menyelesaikan permasalahan publik melalui kerjasama dan pengambilan keputusan harus secara bersama. Nah, menurut Ansel dan Gas, collaborative governance adalah suatu proses yang melibatkan lembaga pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam forum formal yang berorientasi pada musyawarah serta konsensus untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Ansel dan Gas ini menjelaskan bahwa keberhasilan collaborative governance dapat dilihat melalui beberapa indikator, yaitu yang pertama face-to-face dialog, yaitu yang dimana komunikasi langsung antar stakeholder. Yang kedua ada trust building, yaitu terbangunnya rasa saling percaya antara pihak yang terlibat. Dan yang ketiga ada commitment to process, yaitu komitmen stakeholder dalam menjalankan proses kolaborasi tersebut. Yang keempat ada share understanding, yaitu adanya kesamaan tujuan dan pemahaman bersama. Yang kelima ada intermediate outcome, yaitu hasil atau capaian awal yang diperoleh dari proses kolaborasi. Yang selanjutnya ada aktor-aktor yang terlibat dalam kolaborasi ini adalah yang pertama ada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Gresik, yaitu dia berperan dalam pengembangan pembinaan dan promosi destinasi wisata religi Sunan Giri. Yang kedua ada Yayasan Makam Sunan Giri atau yang bisa disingkat dengan Yamsari.
itu bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan makam serta menjaga nilai sejarah dan religius di situ. Yang ketiga ada pemerintah desa Giri, yaitu mendukung pengembangan kawasan wisata dan menjembatani koordinasi antara pengelola dengan masyarakat. Yang keempat, ada masyarakat dan pelaku UMKM. Nah, mereka tuh berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi wisata melalui usaha kuliner, souvenir, jasa parkir, dan berbagai layanan yang mendukung kegiatan lainnya. Dan selanjutnya ada bentuk kolaborasi. Nah, pengembangan wisata religi Sunan Giri ini melibatkan kerjasama antara berbagai pihak, yaitu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Gresik, Yamsari atau Yayasan Makam Sunan Giri, pemerintah desa Giri, serta masyarakat dan pelaku UMKM. Kolaborasi ini terwujud melalui pengelolaan kawasan wisata, pengembangan fasilitas penunjang, promosi destinasi, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan yang dapat mendukung daya tarik wisata religi. Selain itu, masyarakat juga tentunya berperan dalam menyediakan berbagai layanan dan produk yang dibutuhkan wisatawan sehingga mereka tuh turut mendukung keberlangsungan aktivitas pariwisata di kawasan tersebut. Dengan adanya pembagian peran dan tanggung jawab di antara para stakeholder itu, pengembangan wisata religi Sunan Giri ini diharapkan dapat berjalan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Selanjutnya ada kita masuk ke analisis. Analisis kolaboratif governance ini dalam pengembangan wisata religi Sunan Giri menggunakan model yang dikemukakan oleh Ansel dan Gaskali yang seperti di teori. Model ini tuh menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan aktor non-pemerintah dalam mencapai tujuan bersama melalui proses yang partisipatif tentunya. Dalam kasus wisata religi Sunan Giri, analisis ini dilakukan berdasarkan 5 indikator tadi, yaitu yang pertama face-to-face dialog, trust building, commitment to process, share understanding, dan yang terakhir adalah intermediate outcome. Nah, kita masuk ke pembahasan yang satu, yaitu analisis face-to-face dialog. Dialog tatap muka antar pemangku kepentingan ini terlihat melalui adanya komunikasi dan koordinasi antara aktor-aktor tadi serta masyarakat ini untuk membahas pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata. Nah, melalui komunikasi tersebut, setiap pihak ini dapat menyampaikan kebutuhan, aspirasi, serta berbagai permasalahan yang muncul sehingga dapat dicari solusi secara bersama. Yang kedua, kita masuk ke trust building, yaitu kepercayaan antar pemangku kepentingan dibangun melalui pembagian peran yang jelas dalam pengelolaan wisata. Yamsari yang berperan dalam pengelolaan kawasan makam, pemerintah daerah mendukung pengembangan fasilitas dan mempromosikan wisata, sedangkan masyarakat ini berpartisipasi dalam berbagai aktivitas ekonomi. Nah, dengan adanya pembagian peran tersebut, itu menunjukkan adanya hubungan saling percaya untuk mencapai tujuan yang sama. Yang ketiga, ada komitmen to process, yaitu komitmen para pemangku kepentingan. Ini terlihat dari keterlibatan masing-masing pihak dalam mendukung pengembangan wisata religi Sunan Giri. Nah, pemerintah daerah ini harus terus berupaya meningkatkan kualitas fasilitas wisata yang yang harus menjaga kelestarian kawasan makam, dan masyarakat ini harus turut mendukung melalui berbagai usaha yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata. Yang keempat ada
Share understanding yaitu para pemangku kepentingan memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan wisata religi Sunan Giri sebagai destinasi wisata religi yang tetap mempertahankan nilai sejarah dan religiusnya. Selain itu, seluruh pihak juga akan menginginkan agar keberadaan wisata tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Yang kelima ada intermediate outcome. Kolaborasi yang dilakukan ini telah menghasilkan beberapa capaian seperti meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, berkembangnya usaha mikro di sekitar kawasan wisata, serta tetap terjaganya eksistensi wisata religi Sunan Giri sebagai salah satu destinasi wisata religi unggulan di Kabupaten Gresik. Nah, hasil tersebut itu menunjukkan bahwa kerjasama antar pemangku kepentingan telah memberikan dampak positif terhadap pengembangan kawasan wisata meskipun masih terdapat beberapa kendala yang harus diperbaiki. Nah, berdasarkan dari analisis tersebut, dapat dilihat bahwa pengembangan wisata religi Sunan Giri ini telah memenuhi 5 indikator yang tadi, yaitu adanya dialog antara stakeholder, kepercayaan, komitmen, kesamaan tujuan, serta hasil yang positif dari kolaborasi. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama antara pemerintah, Yamsari, pemerintah daerah, dan masyarakat berperan penting dalam mendukung pengembangan wisata religi Sunan Giri. Dari berdasarkan analisis tadi, masih terdapat berbagai kendala, yaitu masih terdapat sejumlah hambatan yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung wisata seperti area parkir, fasilitas sanitasi, serta ruang istirahat yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi tingginya jumlah pengunjung. Selain itu, penataan pedagang di sekitar kawasan wisata ini juga masih memerlukan pengelolaan yang lebih baik agar tercipta lingkungan yang tertib, nyaman, bersih, dan mendukung pengalaman wisata yang positif. Nah, di samping itu, koordinasi antar pemangku kepentingan masih menjadi tantangan dalam proses pengembangan wisata. Perbedaan kepentingan dan peran-peran berbagai masih pihak terkadang menyebabkan pelaksanaan program ini masih belum berjalan secara optimal atau maksimal. Kurangnya promosi juga serta persaingan dengan destinasi wisata religi lainnya juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan wisata religi Sunan Giri. Oleh karena itu, ini tuh diperlukan peningkatan kerjasama dan komunikasi yang lebih efektif agar berbagai permasalahan tersebut itu dapat diatasi secara bersama-sama. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan wisata religi Sunan Giri telah menerapkan collaborative governance melalui kerjasama antara pemerintah daerah, Yamsari, pemerintah desa Giri, masyarakat, dan pelaku UMKM. Kolaborasi ini memberikan dampak positif berupa peningkatan ekonomi masyarakat dan keberlanjutan destinasi wisata. Namun masih diperlukan perbaikan fasilitas, penataan kawasan, serta penguatan koordinasi dan komunikasi antar stakeholder agar pengelolaan wisata ini menjadi lebih optimal dan berkelanjutan. Nah, di sini saya memakai 4 dapus yang bisa dilihat dari ada Gas, Wahid, Fauzia, dan Tohar. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.